biar bisa mengobati sakit hati kita. Sama dengan ketika kita sakit, kita datang ke dokter biar sakit kita bisa sembuh. Bahaya ya, bahaya. Penyakit batin sangatlah bahaya. Tidak boleh kita biarkan. La yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap pada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat berarti hati yang sehat, hati yang tidak sakit, hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Ini kita harus mikir yang dunia rasuli nang akhirat selawasi. Kemudian yang berikutnya wa tahsulu an-nadhafah al-batinah bi tasqiyatin nafsi lan roda'il akhirat. Bersihnya hati itu dapat berhasil. Kita akan mendapatkan hati yang bersih dengan tasqiyatin nufus dan roda'il akhirat, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Hati kita bisa bersih, kan bersih itu tidak hanya sebatas yang zahir namun juga batin. Batin kita akan bersih, hati kita akan bersih apabila kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Kalau masih ada sifat yang tercela, berarti hati kita belum bersih. Kal-kibri seperti kesombongan, membanggakan dirinya, menganggap remeh orang lain. Kita itu bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu melahirkan kalian dari rahim ibu kalian semua, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Lahir dalam keadaan bodoh dan tidak memiliki sesuatu apapun. Udur berjet, tidak ruh apa-apa, tidak ruh keluar gitu, tidak ruh nopo mawat, tidak ruh tak tahunya saya tidak tahu apa. Kemudian Allah kasih kita ilmu, akhirnya kita mengetahui tentang hidup ini yang bagaimana. Guru kita mengajarkan kita ilmu agama sehingga kita tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang kita tinggalkan agar kita selamat di akhirat nanti. Asalnya tidak tahu apa-apa, asalnya tidak punya apa-apa. Lalu setelah Allah memberikan itu semua, akhirnya kita punya. Berarti bukan milik kita, itu miliknya Allah. Apa yang kita sombongkan, bukan milik kita. Ketika kita mati, nantinya kita juga meninggalkan semuanya, atau diambil dulu oleh sang pemiliknya sebelum kita mati. Bisa jadi ada dua kemungkinan, antara yang duluan kita meninggalkan harta benda kita, atau harta benda kita yang meninggalkan kita. Karena bukan milik kita, diambil oleh pemiliknya kapanpun kan bisa. Digondelan kaya apa? Nah, sing duwe jaluk, panggah sing berhak sing duwe. Makanya kita tanamkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita itu milik Allah dan kita semua akan kembali menuju kepada Allah. Kalau seperti itu tidak akan ada kesombongan. Wong kita tidak punya apa-apa, semuanya adalah titipan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dalam bentuk apapun, apakah harta, pangkat, ilmu, ganteng elek, mendadak sombong apa? Kalau orangnya tidak sadar bahwa itu hanya sekedar amanah yang diberikan Allah yang harus dijaga dengan baik, yang nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita ketika kita sudah menghadap kepadanya. Riya, pamer, itu sifat yang buruk, harus dibersihkan. Belajar tasawuf itu larinya ke sini, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Belajar tasawuf bukan pelajaran yang percuma, apalagi yang jelek, itu tidak sama sekali, justru sangat positif. Kalau kita belajar fikih kaitannya dengan bagaimana amal ibadah kita benar dan nantinya diterima oleh Allah, rasanya sah ya.
sah dan diterima. Kalau kita belajar tauhid agar kita benar dalam mengimani Allah. Kalau kita belajar tasawuf agar kita memiliki sifat yang baik, tahu sifat-sifat yang buruk yang harus kita hindari. Sangat positif. Riya nggak boleh. Riya itu kan pamer. Kita pamer kepada orang atas kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan pahala kebaikan kita. Kita sudah capek-capek melakukan kebaikan, kok akhirnya tidak dapat pahala, kita ya rugi. Biar dapat pahala kita harus ikhlas, tidak boleh riya. Riya sifat yang buruk, harus diganti dengan apa? Ikhlas. Kibir sifat yang buruk, sombong, harus diganti dengan apa? Dibersihkan dengan diganti dengan sifat tawadhu, rendah diri di hadapan siapapun. Karena kita dibandingkan dengan orang lain, kalau kita mau mikir dengan sesama, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya diri kita itu lebih buruk daripada orang lain. Kalau orang lain melihat kita baik semata-mata karena Allah menutupi keburukan kita, menampakkan kebaikan kita. Andai kan Allah membuka keburukan kita di hadapan orang, maka tidak ada orang yang suka sama kita. Intinya kan seperti itu. Makanya hati yang baik harus senantiasa kita miliki, jangan dibiarkan. Wal hasad seperti kemudian dengki, wahubid dunya, cinta terhadap dunia. Orang yang cinta dunia itu melupakan wajibannya kepada Allah. Hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia pangkal dari segala perbuatan dosa. Gara-gara dia cinta dunia, cinta harta yang banyak, ketika bekerja dia lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena cinta dunia. Kalau cinta akhirat, dunia sebagai sarana bukan sebagai tujuan, pasti sesibuk apapun dalam pekerjaannya, dalam aktivitas duniawinya, urusan akhirat tidak pernah ditinggalkan. Karena niatnya ibadah, niatnya yang digawe golek sawune ibadah. Wa akhwatiha dan yang lain sebagainya. Kemudian dihiasi dengan apa? Wa tahliyatiha, wa tahliyatiha bimakarimil akhlaq. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. At-tawadhu, seperti tawadhu, merasa kita rendah di hadapan orang, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Wal haya, ada rasa malu untuk berbuat buruk, baik ada orang maupun tidak ada orang. Kita malu sama Allah karena Allah selalu melihat kita. Kita malu sama manusia karena yang kita lakukan bukanlah kebaikan. Wal ikhlas, selalu ikhlas dalam melakukan kebaikan, tidak karena manusia. Wasakha, loman, berarti sifat buruknya bakhil. Bakhil sifat yang buruk, merupakan kotoran, harus dibersihkan menjadi sifat yang baik. Kalau baik akhirnya loman. Macam-macam ya sifatnya. Kalau tidak ada sifat seperti ini, tetap ada kotoran. Dan disampaikan kita harus membersihkan baik zahir maupun batin kita dari segala kotoran. Termasuk kotoran, termasuk penyakit adalah sifat bakhil. Sifat medit, pelit itu merupakan kotoran, harus diganti dengan sifat yang baik berupa sifat loman. Allah itu sifatnya Al-Wahhab. Al-Wahhab itu zat yang maha pemberi. Apa arti dan maha pemberi? Allah itu tanpa diminta pun sudah ngasih. Kalau kita ingin mengikuti sifatnya Allah, ingin mencontoh sifatnya Allah, ya kita menjadi orang yang walaupun tidak diminta orang mau mengasihi kepada orang lain di saat kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini Allah, salah satu Asmaul Husna itu kan tujuannya untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Makna daripada Asmaul Husna itu nanti penekanannya ke arah apa, kemudian kita jalankan. Termasuk Al-Wahhab,
memberikan sesuatu tanpa didahului dengan permintaan. Berarti kalau kita ingin mencontoh sifat Al-Wahhab, selalu memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun orang lain tidak memintanya. Tahu bahwa orang lain itu membutuhkan, sebelum dia minta pertolongan kepada kita, kita sudah datang kepada dia untuk memberikan pertolongan. Nah, seperti itulah sifatnya Allah. Tanpa diminta diberi. Maka kalau kita ingin memiliki sifat yang semacam itu, kita berbagi pada orang lain dengan orang lain apa yang kita miliki tanpa adanya permintaan yang disampaikan orang itu kepada kita. Kita sudah sadar apa yang harus kita lakukan kepada dia. Kemudian yang berikutnya sifat lagi adalah wa akhwatiha, dan teman-temannya Saqaf wa kharaq itu hadil ahya wa tariqul khalas min rada'il wasatil tahsil li fadhil jama'ah al-Imam Al-Ghazali Sari al-Ikhya. Untuk penjelasan akhlak-akhlak yang seperti ini dan juga untuk membersihkan dari sifat-sifat yang tercela, ini akan bisa kita pahami dari kitab Ikhya-nya Imam Ghazali juz 2. Jadi penyebabnya apa? Akhlak yang tercela itu penyebabnya apa? Itu Imam Ghazali menjelaskan penyebabnya apa, terus nanti cara penyelesaiannya bagaimana, cara mengobati bagaimana, itu dijelaskan di sana. Sehingga dengan mempelajari kitab Ikhya tersebut, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang hatinya bersih dari sifat-sifat yang tercela. Tanpa adanya ilmu ya sudah, kita bisa mengatakan penyakit yang buruk, sifat yang buruk adalah sombong, sifat yang baik adalah tawadhu. Penyakit itu hati sejahtera adalah bakhil, sifat yang baik dalam hati adalah lemah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengganti sifat bakhil dengan sifat lemah? Bagaimana kita bisa mengganti sifat sombong dengan sifat tawadhu? Tanpa adanya ilmu, kita tidak akan mampu melakukannya. Oleh sebab itu, jangan kita berhenti untuk belajar, terus belajar, seperti belajar kitab Ikhya, dengan bisa mengikuti kajian saya, kajian kitab Ikhya setiap malam Senin live streaming. Kalau tidak bisa dilihat di tayangan ulangnya, di video-videonya di Facebook Kang Santri Amanah Channel, itu tentang kajian Ikhya ada ya, dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Habib Abdullah bin Haddad Al-Hatami merekomendasikan untuk belajar kitab Ikhya juz 2 khususnya yang menjelaskan tentang penyebab penyakit-penyakit hati dan cara untuk membersihkannya. Akhirnya kalau kita mengetahui caranya, kita akan berhasil dalam apa menjadi tujuan kita, mengganti sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Akhirnya kita memiliki hati yang bersih seperti hatinya malaikat. Di dunianya akan disenangi banyak orang, di akhirnya kita akan menjadi orang yang selamat, akan masuk ke dalam surganya Allah. Akrabukum minni ahsanukum khuluqan, kata Nabi. Akrabukum minni ahsanukum khuluqan, yang paling dekat kalian semua denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling terpuji akhlaknya? Dia yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya kita menjaga hati dari sifat-sifat yang tercela, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, monggo saya persilahkan.